Shalom. Nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Amin. Di setiap doa
Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat pagi, selamat pagi. Apa kabar? Saya berdoa dan berharap saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik saudara, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita. Kita buka pertemuan kita pada pagi hari yang indah ini dengan doa. Haleluya. Tak henti yang kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau baik. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami boleh dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan biarlah kiranya kuasa firman Tuhan kembali menyegarkan roh, jiwa, bahkan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa. Dan seperti biasanya, saya ingin menyambut saudara sekaliannya, baik yang tinggal di Ufuk Barat maupun yang tinggal di Ufuk Timur. Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, dan juga saudara-saudara kita yang ada di Amerika Serikat tentunya, Australia apalagi. God bless you abundantly. Haleluya. Demikian juga saudara-saudara yang baru saja bergabung untuk yang pertama kalinya. Kami ingin menyambut saudara. Welcome to the channel of Khotbah Pendeta. Selamat datang pada saluran Khotbah Pendeta. Dan jangan lupa sebelum kita memulai, Anda harus mensubscribe dulu video ini atau saluran ini, dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video-video terbaru kami dari saluran Khotbah Pendeta ini. Baik Bapak Ibu saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini seperti biasanya saya ingin berbagi tentang firman Tuhan. Tentu topiknya ini sedikit menantang Bapak Ibu, yaitu berbicara tentang pilihanmu menentukan masa depanmu. Your option determines your future. Saudara, tahukah bahwa pilihan-pilihan kita yang akan membawa kita kepada masa depan kita? Kalau kita buka dalam Galatia pasal 6 ayat 7, di sana dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang kita tabur dalam hidup kita? Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Bagaimana pula kita menggunakan kekuatan kita? Bagaimana kita memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Semua ini akan membawa kita kepada tempat di mana kita akan berada suatu hari nanti. Tempat di mana saudara berdiri hari ini adalah hasil dari taburan-taburan saudara di masa lalu. Pilihan-pilihan kita di masa lalu yang membawa kita berada di tempat di mana kita berdiri hari ini. Ada konsekuensi yang menyertai setiap keputusan yang kita ambil. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus hati-hati di dalam membuat keputusan dalam hidup kita ini? Karena untuk setiap keputusan yang kita buat dalam hidup kita, kita harus menanggung konsekuensi, akibat-akibat di kemudian hari. Tahukah saudara, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa hidup ini adalah pilihan. Dari bangun tidur kita sudah punya banyak pilihan-pilihan. Apa yang kita mau kerjakan lebih dahulu? Lalu apa yang kita mau lakukan hari ini? Hidup ini tentang pilihan. Dengan siapa kita mau menikah? Dengan pekerjaan apa yang kita mau kerjakan? Bisnis apa yang kita mau mulai? Semuanya tentang pilihan. Lulus SMU, kita harus memilih jurusan untuk kuliah. Lalu kita akan memutuskan mau bekerja di mana. Hidup ini selalu penuh dengan pilihan. Oleh karenanya,
Bijaksanalah dalam menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Karena keputusan-keputusan kita akan menghantar kita kepada masa depan kita. Ada orang-orang yang berkata bahwa jalan hidup yang salah adalah bagian dari rencana Allah. Sependapatkah saudara dengan pandangan seperti itu? Saya mau katakan begini, bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik bagi setiap kita. Tapi keputusan kita sendirilah yang menentukan apakah kita akan sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan bagi kita masing-masing. Yeremia pasal 29 ayat 11 di sana dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi setiap kita. Tapi kalau kita sampai dalam perjalanan hidup yang buruk itu adalah merupakan hasil dari taburan kita di masa lampau. Ada beberapa orang yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di luar dari kendalinya. Tapi itu juga merupakan perbuatan orang lain terhadap dia. Taburan orang lain terhadap dia. Bukan kehendak Tuhan bagi dia. Salah sekali ketika orang menyalahkan Tuhan ketika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya. Apakah karena perbuatannya sendiri? Keputusan yang dia ambil atau perbuatan orang lain yang dilakukan terhadap dia. Saya tidak percaya bahwa apa yang buruk itu datang dari Tuhan. Ada yang berkata, kesalahanku seizin Tuhan. Beberapa orang mengambil keputusan dengan gegabah tentang hidupnya, tapi enggak mau menanggung akibatnya dan dengan sembarangan berkata, Tuhan mengizinkan. Contoh, kita yang memilih dengan siapa kita mau menikah. Lalu ketika pernikahan itu tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan, kita lalu berkata, jodoh kan dari Tuhan. Tuhanlah yang mengirimkannya kepada saya. Suami yang seperti ini dan istri yang seperti itu. Padahal saya mau katakan begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kehendak bebas kepada kita. Hal ini sering saya sampaikan. He is the God of a free will. Tuhan tentu berupaya untuk memberitahu kita kehendaknya. Rancangannya melalui firman-Nya. Tapi keputusan kitalah apakah kita mau menghidupi itu atau ingin hidup di dalam kebenaran itu, dan apakah kita percaya kepada janjinya. Maaf, saya bukan hendak menghakimi. Namun dari pengamatan saya menemukan banyak orang mengambil keputusan tanpa berdoa. Mengambil keputusan meskipun dia tahu itu bertentangan dengan kebenaran. Lalu ketika dia stres dengan masalah hidupnya, ketika hutang menumpuk, ketika pernikahan tidak bahagia dan lain sebagainya, mulai menyalahkan Tuhan dengan berkata, Tuhan yang mengizinkan saya mengalami semuanya. Hati-hati untuk membuat sebuah statement demikian. Karena sebagaimana dicatat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 10. Di sana dikatakan demikian. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau kita sampai di tempat yang salah hari ini, saya pastikan bukan rencana Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Saudara ada di tempat itu, tapi Tuhan mengizinkan untuk saudara belajar dari kesalahan saudara. Tentu banyak yang mengalami kejadian-kejadian tragis dalam hidupnya dan berpikir Tuhan ada di mana. Dan kenapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi? Saya mau beritahu begini. Banyak hal-hal yang kita enggak bisa jelaskan. Kenapa begini dan kenapa begitu.
Tapi saya pastikan apapun masalah yang saudara dan saya alami hari ini, baik dan buruk, Tuhan sanggup memulihkan kita dan Tuhan sanggup menggunakan masa lalu kita yang buruk. Penderitaannya pernah kita alami untuk menjadi kekuatan bagi hidup kita. Saudara, kita punya kesempatan untuk menggunakan luka menjadi kekuatan bagi kita. Dengar baik, jangan sembarangan buat keputusan, karena kita harus menanggung setiap perbuatan dan keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Sadarilah, untuk setiap keputusan saudara diikuti oleh konsekuensi atau akibat-akibat apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak membuat keputusan-keputusan yang salah. Saya ingin berbagi 5 hal tentang penyebab keputusan yang salah. Dari kajian yang saya lakukan, bahwa keputusan yang salah itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ya ketidakmengertian. Sebagaimana dicatat dalam Amsal 19 ayat 2, di sana dikatakan demikian. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Firman Tuhan mengajar kita bahwa begini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Artinya, rajin tapi bodoh itu tidak baik. Orang yang bertindak tanpa pengertian melakukan sesuatu tanpa memahami dahulu. Seperti kebanyakan orang kalau beli alat elektronik pasti disertai dengan manual buku panduan maksud saya. Tapi kebanyakan orang seperti saya malas baca manual buku. Dan apa yang kita lakukan? Kita coba-coba pasang dan menyalakan sampai mentok. Nggak bisa menyala, baru kita baca manual booknya. Baru kita baca buku panduannya. Satu hari saya beli air diffuser, yaitu untuk pelembab udara di rumah. Saya melihat di gambarnya, ada lampunya. Ketika saya isi air dan saya pencet tombol power, yang keluar cuma asap uap air. Tapi lampunya tidak menyala. Saya langsung berpikir, waduh, barangnya rusak. Kemudian saya ingat, saya harus baca buku manual atau buku panduannya. Begitu saya buka buku panduannya, ternyata tombol power itu harus dipencet 1,5 detik baru menyala lampunya. Bersama dengan uap airnya. Kalau hanya sekali tekan saja, hanya keluar uap airnya. Seringkali dalam hidup ini kita juga begitu. Kita mengambil keputusan yang salah, bertindak salah karena kita tidak mengerti. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Contoh, ada pegawai saya yang rajin sekali. Rajinnya minta ampun. Dia rajin cuci pakaian, tapi satu masalahnya, sering melunturkan pakaian kami semua. Kelihatannya rajin, tapi kalau tidak ngerti cara mengerjakan pekerjaannya, hasilnya tidak baik. Percuma rajin nyuci pakaian, tapi kalau luntur semua pakaiannya, saya hanya bisa memaafkan saja. Tapi dengar baik, jangan pernah membuat keputusan, apalagi tindakan sebelum saudara benar-benar mengerti kebenaran. Sebelum saudara benar-benar memahami apa yang saudara harus lakukan, sangat disayangkan ketika orang tidak mengerti bahwa pernikahan itu seumur hidup. Bahwa bagaimana orang menghidupi pernikahan itu, konflik demi konflik di dalamnya, yang dimana mereka harus belajar untuk saling mengerti dan menerima. Itu persiapannya tidak mudah, tapi sayangnya orang lebih fokus kepada persiapan pesta pernikahan yang hanya 1 malam. Sementara orang tidak mempersiapkan pernikahannya yang sesungguhnya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya melayani anak-anak muda. Mereka yang masih jomblo kebanyakan kepingin cepat-cepat menikah. Apalagi sudah angka 3. Kepala 3 itu angka tidak aman bagi para wanita, kata istri saya. Biasanya sudah mulai deg-degan, sudah takut kadaluarsa. Tapi dengar baik, ada pepatah berkata lebih baik telat
terlambat asal selamat. Lebih baik terlambat asal selamat. Saya yakin waktu Tuhan itu yang terindah. Jangan sembarangan menikah, karena pernikahan itu seumur hidup. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan sebelum kita benar-benar mengerti tentang pernikahan dan dengan siapa kita menikah. Saya dengan Pastor Nopita juga mengadakan konseling pranikah. Kami sering mengamati dan kami menemukan sudah banyak pasangan yang ingin segera cepat-cepat menikah. Maaf, akhirnya berakhir tidak bahagia. Dengar baik, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ketidakmengertian akan membuat kita mengambil keputusan yang salah. Kedua, keputusan yang salah disebabkan oleh tidak memperhitungkan dengan matang. Firman Tuhan berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, terlalu terburu nafsu, tidak berpikir panjang, tidak dicermati dulu, tidak dikenali dulu baik-baik, tergesa-gesa, akhirnya salah langkah. Apapun yang selalu tergesa-gesa hasilnya kurang baik. Saudara, dengar baik, jangan pernah tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau ada sales atau orang yang ingin menjual sesuatu kepada saudara dengan cara yang mendesak untuk beli, saat itu juga saudara patut curiga. Kalau ada orang yang mendesak saudara untuk buru-buru nikah, saudara patut curiga. Keadaannya memaksa saudara untuk membuat sebuah keputusan yang cepat. Tentu ada keadaan yang kita tidak bisa hindari. Contoh, anak sakit. Kita harus mengambil keputusan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, saya teringat waktu istri saya, Pastor Nopita, akan melahirkan putra kami, Gabriel. Kami berusaha agar Gabriel lahir secara normal. Tapi sayangnya, posisi Gabriel di dalam kandungan mamanya, di dalam rahim mamanya, sungsang. Tim dokter memutuskan untuk dilakukan secara sesar. Puji Tuhan, istri saya ditangani oleh tim dokter yang profesional. Dokter, para perawat, semuanya begitu sigap. Semua dokter sudah siap. Tidak beberapa lama istri saya sudah selesai operasi. Gabriel pun lahir. Saya bersyukur dalam keadaan-keadaan yang begitu mendesak. Tuhan menolong untuk memberi hikmat mengambil sebuah keputusan yang tepat. Tapi dalam hal ini firman Tuhan mengajar kita, selain untuk hal-hal kritikal seperti hidup dan mati, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus memperhitungkan dengan matang, jangan terburu nafsu. Contoh, ada orang-orang yang ingin memulai usaha terlalu terburu nafsu karena diiming-iming sama teman akan keuntungan yang luar biasa, fantastis, spektakuler, angkanya langsung ceroboh, enggak berhitung, enggak pikir panjang, jual aset, join bisnis, tanam uang di situ. Apa yang terjadi? Habis, ludes semuanya. Bukan satu, bukan dua. Saya sudah melihat banyak orang-orang yang terlalu terburu nafsu. Orang yang tergesa-gesa itu biasanya salah langkah. Keputusan yang salah, saudara, perkara-perkara seperti itulah yang saya bersama tim hukum saya, kami tangani di pengadilan. Yang ketiga, disebabkan oleh tidak takut akan Tuhan. Keputusan hati yang tidak didasari rasa takut akan Tuhan hanya dikuasai nafsu, keinginan, dan bahkan kejahatan membuat orang bertindak sembarangan dengan hidupnya, sembrono mengambil keputusan tidak peduli kepada kebenaran. Kalau kita membuka Efesus pasal 5 ayat 10, di sana dikatakan demikian. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai seorang peneliti, saya juga melakukan pengamatan dengan cara memperhatikan beberapa orang yang terus jatuh bangun.
Jatuh, bangun dalam dosa. Terus bikin kesalahan yang sama. Hidupnya enggak berubah-ubah. Sudah jatuh 1 kali, jatuh 2 kali, jatuh 3 kali, terus seperti itu. Berhutang enggak bisa berhenti. Saya perhatikan masalahnya cuma satu. Orang ini enggak takut Tuhan. Keputusan hati kita menunjukkan, memperlihatkan apakah kita takut akan Tuhan atau tidak. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 25 ayat 12. Di sana dikatakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan dibimbing Tuhan di dalam hatinya untuk memilih jalan yang harus dipilihnya. Amsal 8 ayat 13, di sana dikatakan demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, kalau kita mau tahu apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak, mari lihat apakah kita benci kejahatan. Apakah sebaliknya, kita rajin berbuat jahat sama orang. Yang berikutnya, apakah kita sombong? Apakah tingkah laku kita congkak? Saudara, apakah tingkah laku kita jahat dan mulut kita sering menipu orang? Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan tidak percaya bahwa Tuhan itu melihat semua yang dia perbuat. Namun, sebaliknya, orang yang takut akan Tuhan itu dia sadari betul akan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan maha adil, maha tahu, maha kuasa, bahwa Tuhan itu melihat semua yang kita buat. Amin, saudara. Baik, saudara, tadi saya janjikan 5 hal, tapi pagi hari ini kita cuma bisa lakukan 3 hal, saudara, ya, karena ini disebabkan dengan waktu yang begitu sangat padat. Baik, saudara, saya yakin dan percaya, biar kita minta supaya Roh Kudus terus yang melanjutkan, saudara. Amin, saudara. Begitulah kita orang percaya ini, saudara, ya, yang dimana Roh Allah terus menyertai kita. Amin, saudara. Saya tentunya berharap dan berdoa, saudara, apa yang boleh kita dengar pada pagi hari ini kembali akan menguatkan, meneguhkan, khususnya saat-saat kita mengambil sebuah keputusan, saudara. Begitu banyak pengajaran yang sudah kita dengar tadi. Firman Tuhan juga sudah diungkapkan, saudara. Dan marilah kita terus bijaksana dan berhikmat di dalam mengambil suatu keputusan, supaya apa yang sudah kita kerjakan, saudara, apa yang kita sudah ambil dalam membuat satu keputusan, saudara, itu benar-benar berasal dari Tuhan, dan itu akhirnya akan mendatangkan keberhasilan, keberuntungan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin, saudara. Baik, mari kita akhiri, kita tutup dengan doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih atas pengajaran-pengajaran hari lepas hari. Engkau terus berbicara kepada kami, Tuhan, dan biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, ya Allah. Mari Roh Kudus Kau bimbing, Kau tuntun, Kau gembalakan kehidupan kami. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara pada pagi hari ini, tapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa terus yang mengajar, yang bekerja dalam kehidupan kami, membimbing, menuntun, sehingga kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kau bawa kami masuk dalam satu kemuliaan demi kemuliaan. Dengan demikian, nama Tuhan juga dipermuliakan, semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa juga khusus untuk semua umat-umat-Mu, Tuhan, yang sedang mengikuti pengajaran yang ada di saluran khotbah pendeta ini, Tuhan. Berkati urapi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa. Oh, biarlah kiranya kami boleh menikmati berkat-Mu. Mari saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan hati saudara ke surga. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali dari Medan, di ladang misi, ladang pelayanan, saya bersama tim
kembali mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu, Immanuel. Haleluya.